Apa Mas Rega? Ini penyebab dari kematian almarhum tersebut. Penyebab. Astagfirullah. Saya akan jelaskan nanti. Lebih baik kita leburkan dulu sosok ini, Mas. Baik, baik. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi Sok tes. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Jumpa lagi bersama saya di channel Kreator Langit. Oke. Dan pada sore hari ini saya bersama Mas Ragil kebetulan dapat info dari warga. Lagi-lagi kita mendapatkan informasi dari warga adanya kejanggalan ya, Mas Al. Iya. Adanya kejanggalan dari salah satu tragedi warga di sini. Katanya saat almarhum itu pulang, karena kan akses jalan jadi dari desa menuju desa satu menuju desa yang lainnya ya. Iya. Dia pulang biasanya aman-aman saja, ternyata satu hari itu almarhum itu tidak ada pulang ke rumah, tidak sampai. Betul. Gitu. Setelah warga di sini mencari, ternyata ketemulah di curug ya Mas Al, di bawah di curug sana. Di saatnya sudah berlumuran darah dan terluka, kayak jatuh gitu dia, atau terpeleset atau gimana. Tapi yang kita dapatkan informasi dari warga setempat katanya terpeleset gitu. Cuman dari keluarganya itu belum yakin kalau almarhum tersebut terpeleset, karena posisi ini katanya posisi jalan ini dan curug itu jauh gitu. Jadi enggak jalannya itu enggak mepet banget gitu. Kita juga belum tahu lebih jelas kondisi jalannya seperti apa, karena kita baru naik setengah jalan ya Mas Al. Kita dari bawah, kita baru naik setengah jalan gitu. Ya mudah-mudahan kita mendapatkan titik terang dari kejadian tersebut, bisa mendapatkan jawaban yang sebenar-benarnya. Amin. Ya mungkin Mas Al ya, karena kita juga lagi puasa juga. Takut keburu hujan dan waktu juga udah mulai gelap, kita mungkin langsung naik ke atas ke tempat kejadian. Katanya sih Mas A, kejadiannya itu kita juga belum tahu jelas, di dekat curug. Jadi curugnya itu kelihatan dari atas itu. Kalau di sini kan belum ya, kita belum melihat apa-apa. Ini ke bawah itu jurang ya? Masih jurang, ini jurang banget. Ini kalau misalkan dilihat dengan mata langsung, bener-bener jurang langsung. Gitu. Ya udah kita langsung naik aja Mas A. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi memang area sekitar ini sangat-sangat hutan. Astagfirullahaladzim. Allah. Assalamualaikum. Seperti ada yang mentertawakan kita ya. Tertawanya seperti kalau manusia itu tertawa seperti terbahak-bahak. Cuman yang menertawakan kita karena salah satu sosok, dia tidak seperti manusia. Bismillah. Kita fokus ke tujuan utama saja. Ya. Nah, yang anehnya itu posisi jauh tapi kok bisa terpeleset gitu. Kalau posisi jalannya seperti ini Mas, ini ya, kalau ini kan kecil ya. Iya betul. Kalau ini kecil bisa masuk akal kalau terpeleset ke sana. Cuma kalau dari sini kayaknya nggak mungkin. Enggak. Karena ini belum terlihat curug. Dan dataran ini juga masih bisa untuk kalau dia almarhum itu jatuh masih bisa menahan diri untuk tidak jatuh ke bawah. Karena ini masih ada datarnya ya. Datarnya.
Nah kalau di area bambu ke sana itu udah jurang itu 90 derajat. Ya, ini masih bisa dipakai ini untuk berdiri bisa. Nah, nah kalau ini masih bisa masuk akal soalnya langsung jurang. Ya, ke sana itu jurang. Nah, kita datang dari arah sana tadi. Oh, Dan yang bikin kasihannya itu almarhum itu katanya umurnya sekitar 25 tahunan. ya, Itu masih muda. sepantar kita. Iya betul. Sepantar kita umur 25 tahunan. Dia juga sedang bekerja di salah satu PT gitu. Salah satu PT, cuma agak jauh dari desanya, dan kebetulan karena dia tadinya berencana mau bulan Ramadan di kampung. Menjalankan bulan Ramadan di kampung dan merayakan hari raya Idul Fitri di kampung. Tapi ya kita tidak lupa juga, mungkin ini udah takdirnya juga. Betul. Ya Mas Al, iya. Gitu, tidak lupa dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Cuman karena permintaan dari keluarganya, kita untuk membantu menelusuri lebih dalam yang terjadi di sini, ya kita mencoba membantu, gitu ya. Saya belum merasakan energi di sini. Ini pun kayak abis longsor Mas Al. Yeah. Kita nggak tahu juga apa kejadiannya longsor, lalu dia jatuh ke bawah. Tapi kalau longsor tuh harusnya ada bekasnya ya. Betul. Tanahnya itu, karena kejadian ini baru berapa hari Mas Al katanya? Seminggu juga belum. Mingguan ya? Kurang dari seminggu. Ini mungkin perkiraan ada 50 meter ke bawah. Betul. Dan kita mungkin sudah mendekati ke titik terjadinya TKP. Ya. Karena suara curugnya itu udah mulai terdengar. Betul. Terdengar ya Mas Al? Ya. Ya. Benar-benar. Astagfirullahaladzim. Tapi coba lihat ini Mas Al, ini kayak persimpangan ke sini, lalu ke sana. Ini atau jalan ke bawah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar lah. Ya gitu Mas. Siapa ini? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Siapa kamu? La ilaha illallah. Saya akan coba untuk interaksi dengan salah satu sosok ini. Hati-hati Mas Ragi. Itu areanya cukup terjal soalnya. Allah Akbar, la ilaha illallah. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. La ilaha la ilaha la ilaha la ilaha. Allah. Gimana Mas Ragil katanya?
Ini masalah. Apa Mas Rega? Ini penyebab dari kematian almarhum tersebut. Penyebab. Astagfirullah. Saya akan jelaskan nanti. Lebih baik kita leburkan dulu sosok ini Mas. Baik, baik. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah. Ternyata kita langsung disambut oleh sosok yang dimana sosok tersebut adalah salah satu penyebab daripada meninggalnya. Oh. Jadi Mas Al. Ya. Betul ternyata. Almarhum Rian tersebut dia benar terpeleset. Namun dia tidak terpeleset secara cuma-cuma. Berarti sosok tadi. Astagfirullah. Sosok tadi mengganggu atau menakutkan almarhum. Lebih tepatnya seperti ini. Almarhum sudah sering bolak-balik ke sini selama dia sedang berada di desa ini. Oh. Dia bolak-balik ke sini untuk ke rumah temannya di desa seberang sana. Sosok tersebut menyukai almarhum. Menyukai almarhum. Dia berniat hanya untuk menampakkan dirinya. Namun karena almarhum ketakutan, almarhum kaget melihat sosok tersebut dan dia terpeleset di atas sana. Di atas. Allah. Berarti karena kaget melihat sosok tadi. Dan sosok tersebut pun mengakui kesalahannya. Awal saya interaksi, dia mengakui kesalahannya, tetapi di balik mengakui kesalahannya dia senang. Senang. Dia merasa memiliki almarhum ada di dekat dia. Karena dia menyukainya. Maka dari itu Mas Al, sebelum almarhum korinnya dimiliki sepenuhnya oleh sosok tersebut, maka kita leburkan tersebut. Dan mungkin tujuan kita sekarang mencari korin almarhum dan menyempurnakannya. Oke, baik. Stop. Berarti korinnya masih ada di sekitar sini? Korinnya masih ada di sekitar sini. Baik. Jadi benar Mas Al ya. Kadang ketakutan itu membahayakan kita sendiri. Iya. Kasihan banget almarhum. Mungkin Mas Ragil bisa deteksi dulu kira-kira ada di sebelah mana korin daripada orang tadi. Deteksi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sana Mas Al, di atas sana. Di atas. Oke, kita langsung aja Mas Al. Oh, ini lumayan terjal. Nah, sini tuh jurang nih, guys. Ini langsung jurang. Ini bisa jadi di sini, tapi setelah saya deteksi di sini tidak ada. Tidak ada. Karena curug pun belum terlihat. Mungkin ya, masih betul. di atas. Kita coba. Untuk naik hati-hati Mas Al, ini Ya. sangat licin.
Allah. Sana sudah terlihat curug. Dan di bawah. Nah, kalian bisa lihat guys. Semuanya. Curug sudah terlihat. Ya. Oh, di mana? Di sini. Oh. Ya, memang benar. Dia akan melihat ke bawah. Sosok tersebut memunculkan dirinya di sana. Di sana. Karena beliau almarhum ketakutan, berjalan mundur tanpa ia sadari, jatuh. Oh. Itu lumayan dalam. Coba dibantu mas. Kita bersalawat sama Allah. Kita munculkan korin tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Allah. Baik. Baik. Insya Allah. Dan kita kesini juga akan membantumu. Mudah-mudahan meninggalnya dirimu Baik. bisa tenang. Baik. Dan sosok yang dimana penyebab meninggalnya dirimu, dia sudah kita musnahkan. Insya Allah kita akan menyampaikan kepada keluarga. Baik. Lah, tenanglah di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Wah. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dia bisa tenang di alam. Amin. Ya rabbal alamin. Ya Allah. Ya, mudah-mudahan almarhum ditempatkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena masalah ini, tragedi ini, Astagfirullahaladzim. karena masalah ini, tragedi ini sudah terjawab dengan sebenar-benarnya. Ya. Insya Allah almarhum pun sudah tenang. Ya kita doa sama-sama. Mudah-mudahan almarhum ditempatkan di sisi terbaik Allah Subhanahu wa taala. Amin. Al-Fatihah. Auzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka Ya na'budu wa Rabbi, iyyaka ya nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah ya Mas sudah sore juga. Ya. Kita mungkin langsung turun ke bawah. Ya. Rumah keluarga almarhum Rian. Ya. Kita sampaikan yang sebenar-benarnya, tidak dikurangi, tidak dilebihi. Mudah-mudahan almarhum keluarga Rian pun bisa menerima dengan lapang dada ya Mas. Ya, betul. Amin. Oke teman-teman semuanya, mungkin seperti itu ya. Mudah-mudahan ini bisa jadi satu pelajaran ya. Betul. Kita harus selalu berhati-hati dimanapun
kita berada. Dan selalu berdoa sebelum melakukan aktivitas ataupun hal sesuatu. Ya. Seperti itu teman-teman semuanya, dan saya mewakili semuanya juga. Di sini ada Mas Ragil, saya Aldi. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.